Selamat datang di Sarinembah Farm. Pada tanggal 26 Juni yang lalu, saya membuat video bagaimana menanam Kale Nero secara organik. Inilah Kale Nero kami yang tumbuh subur di kebun organik kami. Banyak teman-teman yang bertanya bagaimana menanam kale keriting atau curly kale. Sesungguhnya tidak banyak perbedaan antara kale hitam dan kale keriting. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video kami. Inilah kebun kale keriting kami yang tumbuh subur di kebun organik. Cara menanam kale keriting dan kale hitam sesungguhnya tidak banyak perbedaan. Perbedaan justru di hasil akhir. Kale hitam sangat lezat, sering dipakai koki-koki ternama untuk makanan besar. Sementara kale keriting sangat digemari untuk dibuat jus. Yang saya senangi dari kale keriting atau curly kale adalah kekuatannya dalam bertahan. Kale keriting ini jauh lebih kuat, jauh lebih tangguh daripada Kale Nero, dan saya akan tunjukkan beberapa contoh. Teman-teman, inilah benih dari kale keriting atau curly kale yang akan saya semai. Seperti biasa, saya akan merendam dulu selama 2 jam di hormon organik. Ini adalah hormon organik yang sudah saya sediakan. Teman-teman bisa membuatnya dari ekstrak bawang merah seperti video saya sebelumnya. Ada satu perbedaan antara Kale Nero, kale hitam, dan kale keriting, dan saya akan tunjukkan. Kalau teman-teman perhatikan, begitu banyak benih yang terapung. Tetapi teman-teman jangan khawatir, karena untuk kale keriting tidak berarti benih terapung itu adalah benih yang tidak akan tumbuh. Menurut pengalaman kami, benih kale keriting itu sangat kuat, jauh lebih kuat dari kale hitam atau kale nero, dan benih yang terapung itu masih bisa tumbuh dan bisa tumbuh menjadi tanaman kale yang kuat. Sehingga kita harus menanam seluruh benih yang kita miliki untuk kale keriting. Setelah benih-benih itu direndam di hormon organik, sudah waktunya benih itu ditanam di tray persemaian. Teman-teman, kale itu adalah pemakan nitrogen yang sangat rakus, sehingga perlu teman-teman memakai media tanam yang banyak unsur nitrogennya. Saya memakai campuran tanah, sekam bakar, dan pupuk kotoran ayam. Mengapa? Karena pupuk kotoran ayam mengandung banyak nitrogen, sangat tinggi, barangkali paling tinggi di antara pupuk-pupuk hewan yang lain, dan juga bekerja sangat cepat. Benih bisa dimasukkan ke dalam kotak-kotak tray ini. Bisa ditaruh 4-5 benih setiap kotak. Bagaimana kalau kita menaruhnya 7-8 tanpa sengaja? Tidak apa-apa, karena kale keriting sangat kuat. Walaupun berdesak-desakan, dia bisa tumbuh tanpa kesulitan. Setelah itu, tray bisa ditaruh di tempat teduh. Tidak perlu ditutup, hanya tempat teduh saja, tidak langsung sinar matahari. Dan dalam waktu 4 hari, benih-benih itu akan berkecambah.
Bila bibit sudah berumur 1 bulan, bisa dipindahkan ke pot individu, pot kecil seperti ini, dengan memakai media tanam yang sama, sebelum kemudian dipindahkan kepada pot akhir sebagai rumah permanen dari tanaman kale keriting ini. Penampakan setelah berumur 6 minggu, teman-teman. Inilah tanaman kale keriting yang sudah berumur 2 bulan, teman-teman. Sudah kami pindahkan ke dalam rumah terakhir dari pohon kale keriting ini. Sama seperti saudaranya, si kale hitam, kale keriting sangat kuat terhadap hama. Kale keriting memiliki kemampuan yang luar biasa untuk melawan hama-hama yang menyerang. Namun ada kalanya, teman-teman, beberapa hama juga kadang-kadang berhasil menggerogoti daun-daun indah kale keriting ini. Bila kale keriting, teman-teman, habis dimakan hama, biasanya itu adalah pekerjaan jahat dari kumbang pengerek atau weevil. Karena itu, teman-teman, ketika pohon sudah berumur 1 bulan, semprotkanlah neem oil secara teratur 2 minggu sekali agar mencegah hama-hama tersebut datang mendekat. Berdasarkan pengalaman kami, kale keriting juga tahan terhadap powdery mildew atau si embun tepung yang biasanya menyerang tanaman berdaun hijau seperti ini. Sehingga teman-teman akan senang melihat pohon kale keriting yang tumbuh subur tanpa ada jamur. Teman-teman, umur kale keriting adalah 2 tahun dan teman-teman akan tahu masa hidup kale keriting berakhir bila ia sudah mengeluarkan bunga. Jadi masa hidup kale keriting ini lebih pendek daripada kale hitam. Kale keriting membutuhkan 5 jam sinar matahari dalam 1 hari, teman-teman. Sinar matahari ini selain memperkokoh, memberi makanan, dan juga menjadi pestisida alami karena tanaman kale tidak menjadi lembab sehingga tidak akan ada jamur. Sesungguhnya kale keriting bisa dipanen setiap saat ketika daun sudah dengan suburnya tumbuh, tetapi sebagai bahan acuan biasanya dipanen apabila lebar daun sudah sebesar tangan kita. Lihat, teman-teman, ini sudah bisa dipanen. Dengan demikian, dari kita menyemai benih hingga panen, kale itu membutuhkan 70-80 hari atau 55 hari sejak dipindahkan dari tray persemaian. Karena kita akan mendapatkan tanaman yang sangat bergizi, sangat memiliki nutrisi tinggi, dengan perawatan yang mudah, saya sangat menganjurkan teman-teman untuk menanam kale dan merasakan manfaat seperti saya dan keluarga sangat mengidolakannya. Semoga bermanfaat.